Hai cuy, nah jadi pada kesempatan kali ini gue akan melakukan perbandingan antara iPad mini 5 dengan iPad 9 generation. Nah jadi kalau sebenarnya disuruh pilih iPad mini 5 atau iPad generasi ke-9, sebenarnya ini pilihan yang cukup sulit karena sebenarnya keduanya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, yang dimana kalau yang iPad mini 5 ini dia memiliki keunggulan yang di ukurannya sangat kompak sehingga dia mudah dibawa-bawa, dan yang iPad 9 ini dia menawarkan layar yang lebih luas dan lebih lega. Nah untuk itu mungkin gue akan membahas ini dari beberapa aspek, dari harga yang pertama, kemudian dari chipset, kamera, kemudian fitur aksesoris tambahan lainnya seperti keyboard dan lain sebagainya, kemudian yang terakhir itu dari sisi ukuran layar. Mungkin dari sisi aspek yang pertama dulu, dari harga mungkin ya. Kalau dari harga sebenarnya keduanya ini bisa dibilang cukup kompetitif dan harganya cukup mirip, karena iPad mini 5 ini terakhir untuk yang harga inter itu gue lihat harga baru yaitu sekitar 5,8, dan untuk yang iPad generasi ke-9 ini di harga sekitar 5,2. Sebenarnya kalau dari harga tidak begitu beda jauh, dan untuk kelebihannya lagi kalau yang iPad mini 5 ini mungkin untuk yang ingin mencari yang second gitu, itu masih cukup banyak stoknya di pasaran karena memang ini udah cukup lama keluarnya, dari tahun 2019. Untuk yang iPad generasi ke-9 ini mungkin untuk yang secondnya ini masih sangat jarang karena ini masih launchnya belum begitu lama dan harganya belum begitu turun. Jadi kalau untuk barunya mungkin rada mahal yang iPad mini 5 sekitar 5,8, dan secondnya mungkin di sekitar angka kurang lebih 4 juta. Untuk yang iPad generasi ke-9 ini mungkin kalau baru sekitar 5,2, dan secondnya itu kalau gue sempat lihat-lihat itu masih di antara sekitar 4,5 gitu. Itu kalau dari harga. Kemudian kalau dari chipset, nah sebenarnya kalau dilihat dari chipset, keduanya ini sebenarnya hampir kurang lebih nggak begitu beda signifikan dari segi performa ya, karena keduanya ini masih dalam chipset rentang yang belum begitu beda, dari A12 ke A13, jadi beda satu generasi. Dan untuk performanya untuk dipakai ke penggunaan sehari-hari sebenarnya nggak begitu kerasa karena A12 Bionic ini udah cukup kencang, dan untuk kebutuhan sehari-hari seperti browsing, untuk aktivitas ngetik-ngetik dan lain sebagainya, itu ngegame pun, bahkan sampai ngegame pun itu masih sangat kencang gitu. Ini di sini juga gue sempat coba buat PUBG juga masih bisa kuat sampai smooth extreme gitu. Jadi untuk ngegame sebenarnya A12 Bionic itu juga masih kencang banget gitu. Jadi keduanya ini sebenarnya nggak gitu beda signifikan, apalagi untuk dipakai daily use gitu. Kemudian kalau dari kamera ini agak beda. Untuk kamera belakang sebenarnya keduanya sama-sama 8 megapiksel wide kamera. Kemudian yang agak beda itu di kamera depan, yang dimana iPad mini 5 ini kameranya dia itu hanya 7 megapiksel. Kemudian kalau yang iPad Gen 9 ini dia itu 12 megapiksel, ditambah lagi dia udah center stage. Jadi kalau kita melakukan meeting online gitu, jadi nanti kameranya itu akan kefokus ke kita, di posisinya itu akan dibikin center. Jadi emang ini lebih unggul di sisi kamera depan, terutama untuk yang sering melakukan meeting online gitu. Terus kemudian kalau dari aksesoris tambahan, nah ini cuy, menurut gue yang paling signifikan itu di sini sih sebenarnya. Untuk kebutuhan ini sebenarnya yang, karena memang kalau dilihat di sini untuk yang iPad mini 5 ini memang di sini fiturnya itu ada work with Bluetooth keyboard, sedangkan yang iPad 9 generation ini dia itu bisa smart keyboard. Jadi emang dari Apple-nya ada smart keyboardnya sendiri. Kalau dari aftermarket sih mungkin dari yang iPad 9 generation ini ada dari yang Logitech gitu ya. Tapi kalau yang merek lain itu banyak juga sebenarnya, cuman nggak begitu fit. Dan menurut gue kalau yang iPad mini 5 ini meskipun ada keyboardnya gitu, ini ya aku pakai ini meskipun ada, tapi sebenarnya ini tuh kurang begitu nyaman ketika dipakai gitu, karena emang size-nya yang terlalu kecil gitu. Ini size-nya kan sama kayak iPad-nya ya kurang lebih, cuman keyboardnya ini kurang begitu nyaman ketika dipakai buat ketik, karena memang size-nya menurut gue pribadi itu terlalu kecil. Jadi jarak antar keyboard, antar key-nya ini tuh jadi merasa tidak enak gitu, apalagi kalau kita ketik dengan 2 jari gitu. Nah ini beda dengan iPad yang generasi 9 ini, aksesoris keyboardnya itu dia cukup banyak variasinya, dan bahkan kalau bikin cari yang variasi yang cukup murah harganya itu bisa pakai yang merek ini gue pakai merek Kojodok. Jadi ini udah satu set antara case dan juga keyboard, dia bisa menyatu gini, dan ini cukup portable gitu cuy, jadi bisa dilipat jadi satu gini. Jadi kalau mau dibawa jadi dia lebih simpel, tinggal dibawa.
selanjutnya. Sorry tadi videonya sempat kepotong. Nah, jadi kalau dari sisi aksesoris tadi, salah satunya di keyboard ini. Jadi kalau yang iPad 9 generation ini dia memberikan variasi yang lebih beragam dan memang memberikan kenyamanan dalam mengetik menggunakan keyboard eksternal gitu. Nah, sebenarnya kalau di iPad yang mini 5 ini sebenarnya aksesorisnya gue sempat lihat juga di marketplace, meskipun nggak banyak yang modelnya mungkin seperti ini gitu, tapi balik lagi menurut gue pribadi ini ya, karena size-nya dia memang kecil, jadi mungkin ya kurang lebih keyboardnya nggak jauh beda dari ini size-nya. Jadi dan buat ngetik itu sebenarnya rada kurang nyaman sih. Mungkin kalau untuk opsi lainnya bisa pakai keyboard yang lebih gede, mungkin bisa pakai iPad-nya tetap kecil gitu, tetap pakai keyboard yang gede gitu. Tapi menurut gue pribadi sebenarnya ini rada kurang work ini sih, karena memang ini jadi yang pertama jadi compactnya dia jadi nggak begitu compact karena keyboardnya jadi lebih gede dan dia nggak fit di iPad-nya. Jadi kalau di bawah memang sebenarnya nggak bisa menyatu kayak yang udah jadi satu set ini gitu. Nah itu kalau dari sisi kelemahan. Terus jadi kelebihannya, kalau iPad mini 5 ini dia memang karena size-nya compact, jadi dia di bawah-bawah itu sangat enak cuy. Apalagi kalau dibawa pakai satu tangan gini, untuk buat browsing satu tangan gini dia masih sangat enak. Dan buat scroll baca-baca, buat baca buku, ebook, apalagi yang suka baca-baca ebook di iPad itu sangat nyaman banget di iPad kecil ini, karena memang ini ringan banget kita bawa-bawa dan sangat nyaman gitu dibawa pakai satu tangan. Bahkan buat ngetik satu tangan pun ini sebenarnya juga lebih nyaman sih, karena memang dia size-nya compact, kita bisa menulis di sini lebih nyaman aja gitu kalau kita pakai keyboard. Oh ini masih connect keyboard ya. Nah, iPad mini 5 bahkan ke posisi landscape ini juga mau ngetiknya tuh masih lebih enak, itu masih terjangkau. Nah ini agak berbeda kalau kita pakai yang iPad yang gede ini, yang iPad Gen 9, karena dia memang size-nya gede gitu. Jadi kalau buat ngetik langsung dan digenggam gitu menurut gue ada kurang senyaman. Enggak, memang sebenarnya masih cukup nyaman sih, cuma tidak senyaman yang iPad mini 5 ini karena memang dia lebih compact. Tapi baik lagi kalau kita pakai keyboard dan mempertimbangkan bakal menggunakan keyboard, ini akan jauh lebih nyaman pakai yang gede menurut gue pribadi ya ini cuy. Terus kemudian karena size-nya ini juga, ini akan membuat kita akan memberikan kenyamanan yang berbeda ketika kita nge-game. Nah kalau tadi buat ngetik-ngetik itu kan lebih enak yang kalau tanpa keyboard enakan yang kecil ya, tapi kalau yang pakai keyboard enak yang gede. Tapi kalau buat nge-game itu juga lebih enak yang kecil karena aksesnya kita jadi lebih enak gitu aja, nggak terlalu gede gitu. Dan menurut gue ini malah ngepas banget buat di grip gitu, ngepas banget sih. Dan buat apalagi kalau buat main kayak PUBG gitu atau Mobile Legends gitu, karena ini tuh digenggam tuh meskipun kita pakai layar yang gede iPad kita tuh tapi masih sangat nyaman gitu dibandingkan kita menggunakan iPad yang lebih gede itu, yang iPad Gen 9 ini. Terus yang ngebedain lagi dari sisi layar itu sebenarnya di sini. Ini ada nggak ya? Nah di sini nih. Untuk yang iPad mini 5 ini dia tuh sebenarnya sudah full laminated display. Nah jadi laminated display itu jadi di antara layar dengan display dengan top glass-nya itu dia tuh hampir tidak ada roganya, jadi dia sangat padat gitu. Sedangkan kalau yang untuk generation ini dia masih ada sedikit gap. Sebenarnya itu kalau dipakai buat sehari-hari sebenarnya nggak gitu kerasa, terutama buat ketika buat nulis sih. Kalau gue pribadi nggak gitu ngerasa feel-nya sih. Cuman mungkin agak kerasa kalau ketika buat ngetik tuh ini masih ada kerasa antar layarnya tuh masih ada sedikit gap, jadi mungkin ada sedikit bunyi tok-tok gitu kali ya. Cuman kalau buat pemakaian nulis pribadi sehari-hari gitu menurut gue pribadi nggak ada terlalu perbedaan yang signifikan gitu. Nah ini kalau buat nge-game menurut gue ini lebih nyaman sih yang mini ini sih, karena dia lebih kecil gitu. Dan ini dia masih sangat lancar banget ya buat PUBG. Ini grafiknya dia masih bisa sampai smooth extreme. Untuk UX nya nggak bisa, UX di ini bisa sih sebenarnya, cuman belum ke download
Tapi untuk kayak game PUBG ini sebenarnya lebih nyaman pakai smooth extreme sih, karena game-game seperti ini kan lebih enak ngejar FPS biar stable di 60 fps ya. Dan kelebihannya lagi untuk iPad mini 5 ini, dia sebenarnya juga sudah antara ada perbedaan di white color displaynya, dia sudah white color display yang iPad mini 5 ini atau P3, sedangkan yang di iPad 9 generation ini dia itu masih sRGB, walaupun sebenarnya ini nggak gitu beda signifikan ya. Cuman kalau untuk yang P3 khususnya di iPad mini 5 ini, dia memberikan akurasi warna itu yang lebih pekat lagi, karena dia warnanya itu lebih memberikan warna yang lebih banyak. P3 wait. Nah, jadi untuk yang P3 ini dia memberikan 26% lebih color space daripada sRGB. Meskipun kalau sebenarnya kita untuk pemakaian biasa gitu nggak begitu kerasa bedanya sih. Mungkin bakal berasa bedanya kalau ketika kita ingin menggunakan buat yang tingkat profesional seperti graphic designer atau yang perlu melakukan pencetakan gitu, karena mungkin kalau dicetak itu akan bakal lebih kerasa hasil fotonya gitu. Tapi untuk gue pribadi sebenarnya nggak gitu kerasa sih perbedaannya ini. Dan keduanya memang sebenarnya karena sRGB ini juga udah bagus gitu, jadi emang kalau untuk keduanya sebenarnya nggak gitu beda signifikan. Terus kalau untuk nulis di pensil sendiri, mungkin menurut gue juga kalau gue pribadi lebih nyaman yang gede sih, karena memberikan ruang yang lebih lega aja gitu kalau mau nulis misalkan menggunakan GoodNotes gitu. Gue ngerasa lebih nyaman pakai yang gede sih. Karena kalau yang kecil terlalu, apalagi untuk nyatet-nyatet yang lumayan banyak gitu, kalau pakai yang kecil tuh memang sebenarnya nggak terlalu gak enak juga, cuman lebih nyaman yang gede gitu, memberikan space yang lebih lega. Dan mungkin kalau untuk yang suka nonton juga, yang layar gede ini akan memberikan kenyamanan dan yang lebih memuaskan kali ya kalau kita ingin nonton, karena dia akan memberikan layar yang lebih gede gitu kan, lebih mantap kalau buat nonton. Oke Ci, mungkin itu review singkat dari gue berdasarkan opini gue pribadi antara iPad mini 5 atau iPad Gen 9 generation ini. Jadi sebenarnya memang semua itu balik ke pilihan masing-masing, karena keduanya sebenarnya memang segmen usernya berbeda dan memang keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, yang dimana itu akan balik ke penggunanya masing-masing. Dan oh iya, satu lagi sih sebenarnya, kalau apalagi sekarang kan fitur yang terbaru itu, kalau kita sama-sama menggunakan Apple ecosystem gitu, misalkan kita menggunakan MacBook gitu kan, sekarang iPad itu bisa dijadiin secondary screen gitu. Jadi misalkan kita ingin butuh screen tambahan dari MacBook itu, kita bisa pakai iPad nih dengan iCloud yang sama, jadi kita tinggal langsung di-linkkan aja gini, jadi nanti iPadnya udah jadi secondary screen gitu. Dan ini gue cukup amazed dengan fiturnya ini, karena ini simple gitu, dan dia meskipun dia menggunakan WiFi, tapi dia tuh cukup lancar. Dan dia bisa dijadiin layar kedua gitu. Nah, ini akan memberikan keuntungan kita ketika kita menggunakan layar yang lebih gede, karena memang layarnya itu gak gitu beda jauh dari MacBook gitu kan. Sedangkan kalau kita menggunakan yang iPad mini cukup kecil aja gitu, jadi meskipun kita dapat screen tambahan tapi size-nya agak begitu beda gitu. Oh iya, sebenarnya iPad mini 5 ini ukurannya sebenarnya kalau diginiin ya, ini kayak setengahnya gitu sih, setengahnya. Ini ya, tuh posisi nih. Jadi posisi lebarnya itu sama dengan panjangnya yang iPad mini 5 itu, panjangnya sama dengan lebarnya yang iPad Gen 9 ini. Dan untuk lebarnya itu setengah panjangnya. Jadi mas sebenarnya meskipun ini 7,9, ini 10,2, tapi secara realnya itu sebenarnya cukup beda signifikan sih.